Nama saya Oktav, saya koordinator di Guntner Tata. Kenapa visa kerja untuk ke Hungaria belum ada informasi? Mas, kalau kerja ke Hungaria kita bawa laptop ya mas? Perang Rusia memperlambat keberangkatanku Hungaria enggak? Pas ngurus visa berapa lama jadinya? Apa aja perlengkapan kita yang kita bawa kalau kerja ke Hungaria? Pasti kita mempersiapkan kesehatan kita, kesehatan atau badan yang fit. Cewek Rawono Taiku kesana lewat mas, kopernya merek apa yang bagus ini? Ya pokoknya kalau hati-hati penipuan juga yang di sini juga nggak seindah yang dibayangkan ya. Tinggal ya apa itu tetap bermimpi nggak apa-apa. Pesan ya untuk teman-teman semua yang kerja di sini yang ada di perusahaan ini. Jadi semoga tambah fokus kerjanya, tambah solid juga hubungan sama teman-teman di sininya. Terus nah, ada sih pertanyaan netizen aja. Ada podcast Kecil-kecilan. Oh iya. Pas the room. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. oh udah on. Langsung aja. Alhamdulillah sekarang ditemani Pak Koordinator. Namanya siapa nih mas? Halo. Langsung sini aja. Oh ya. Ini mic-nya di sini. Namanya? Nama saya Oktav, saya koordinator di Guntner Tata 2022. Baru. Kemana? 2019. Sebenarnya ya. Oh, untuk tujuan apa ya? Untuk tugas dari koordinator ini sebenarnya pakai apa sih? Sebagai apa? Sebenarnya macam-macam sih, kayak koordinat teman-teman Indonesia dari mulai di produksi, terus juga housingnya, kayak ngurusin tentang rumah, ngurusin tentang imigrasi, ngurusin tentang kontrak kerja. Jadi lingkupnya juga cukup luas sih. Membantu para teman-teman ini. Ya, pokoknya intinya kan bantu semua teman-teman Indonesia juga. Penjembatan juga buat office dari kantor ya Guntner Tata sama anak Indonesia. Nah itu tujuan dari tugas ya dari koordinator kita Pak Oktav. Mas aja ya. Apa? Kalau Pak itu lebih apa ya, koordinasi gitu memang. Ya bener, jadi istinya sih penjembatan antara kantor Guntner Tata sama anak Indonesia gitu. Jadi pokoknya sama-sama ketemu di satu titik lah gitu. Jadi inilah orangnya. Sebelumnya ada Pak Fauzan namanya, terus sekarang berganti ke Mas Oktav ini. Karena itu apa, memang habis kontraknya atau gimana Mas Oktav? Yang kurang ceritanya paham sih, tapi kayaknya mungkin Mas Fauzan harus balik lagi ke Indonesia. Ada keluarga juga kan, udah punya keluarga di sana, terus kerja lagi di Indonesia sih gitu kayaknya sih rencana Pak Fauzan gitu. Oh, iya. Dan digantikan oleh Mas Oktav ini. Oke, mungkin akan membahas juga komentar dari teman-teman ya yang di YouTube. Saya coba aku lihat kan, karena ada yang penting juga sih. Siap. Oke, Mas, kenapa visa kerja ini Made in Bali ya? Mas, kenapa visa kerja untuk ke Hungaria belum ada informasi? Kamu tahu nggak seperti visa ini? Berhubungan dengan apa sih visa ini? Kedutaan bukan ya? Visa kerja itu kan harus ada sponsor tuh, ya kan? Jadi kita nggak bisa datang ke Hungaria untuk kerja kalau kita nggak punya visa kerja. Nah, visa kerja itu datangnya dari sponsor. Biasanya kayak kita nih kerja dari Guntner, berarti Guntner yang mensponsori kita untuk bisa undang kita ke negara Hungaria. Jadi kalau visa sendiri ya mau datang ke Hungaria dengan sendiri itu berarti visanya turis. Lebih ke turis atau jalan-jalan bukan? Ya, jalan-jalan itu turis. Ya, turis ya. Jadi kalau mau kerja otomatis visa kerja dia harus ada perusahaan yang mensponsori gitu, karena nanti pihak kedutaan pun harus mengecek bahwa si perusahaan ini tuh memang capable nggak gitu, bagus nggak gitu kan, bayar pajaknya gimana, terus benar bisa membiayai orang-orang pekerja di Hungaria atau enggak gitu. Jadi nggak semudah itu sih, harus ada sponsor. Jadi mungkin itu ya ceritanya ya.
harus ada sponsor yang membelakangi. Ya, Kalau karena nanti kita dapat resident permit yang belakangnya bisa dilihat. Terus resident permit itu kan kayak KTP ya, dan di belakangnya ada nama sponsor perusahaan tersebut gitu yang mensponsori kita gitu. nah itu Mas, Jadi jawaban nggak semudah nggak itu sih. semudah. Ini mungkin aku menjawabnya susah ya karena tidak ada apa ya, lebih ke kedutaan sebenarnya jawabannya itu. Iya. Kan Masnya kan tanya kenapa visa kerja ke Hungaria belum ada informasi. Ya berarti sebenarnya informasinya harus balik lagi ke perusahaan yang mensponsori kita. Jadi ya bisa tanya, misalkan memang niat kerja sama Gutner Indonesia, berarti ya gabung dulu sama Gutner. Terus Gutnernya memberangkatkan kita ke Hungaria gitu. Kalau nyari sendiri sih susah ya. Memang ya. Oke, Made in Bali. Oke. Lanjut lagi dari Sarah binti Firdaus. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas, kalau kerja ke Hungaria kita bawa laptop ya Mas? Bawa nggak harus sih sebenarnya. Ini Tergantung kerjaannya sih. Misalnya ya kalau memang kerjanya di office, belum tentu juga sih, karena pasti office-nya bakal nyediain komputer atau laptopnya dari lebih kebutuhan sendiri. Ya ini lebih pribadi aja, jadi nggak harus kewajiban sih. Kalau memang mau bawa Boleh. ya bawa boleh, tapi kalau memang enggak ya, misalnya memang mau kerja ya bilang bisa make sure dulu atau tanya dulu ke kantornya, saya dapat laptop atau komputer, nggak gitu aja sih. Lebih ke pribadi masing-masing. Iya. Kalau butuh dibawa aja nggak apa-apa. Oke. Mending bawa sih kalau memang Kalau butuh ya, kalau punya dan butuh dibawa aja. Coba dibacakan apa? Dari Rafka Sakwel, perang Rusia memperlambat keberangkatanku Hungaria nggak mas? Kan ada nggak informasi perang-perang ini ya? Kira-kira Ya sebenarnya ini pengalaman aku pribadi sih. Jadi gara-gara harusnya udah berangkat di bulan Januari Februari, tapi karena ada perang Rusia, ada pengungsi, jadi imigrasi. Assalamualaikum. Imigrasi itu sibuk ngurusin pengungsi Ukraina dulu. Jadi Ukraina sorry. Jadi ada dampaknya ke kita yang mau pergi berangkat, imigrasi itu full buat ngurusin pengungsi Ukraina dulu gitu. Jadi memang ada dampak. Nah itu mungkin seperti aku bilang kemana-kemana ya, delay nggak itu namanya? Ya ada delay. Di apa ya? Delay itu apa namanya? Terlambat. Iya. Ditunda ya, ada ketundaan. Mungkin perjalanan kita ditunda karena ada peperangan betul tersebut. Ya. Nah itu dari Rafka Sakwel. Oke, ini dari pengalaman ya, Mas Iwan Rahmanto. Mas Yogi dulu pas ngurus visa berapa lama jadinya? Sampai dulu coba. Kalau visa itu nggak lama sih sebenarnya kalau Hungaria ya. Pertama karena udah disponsor. Jadi ini juga udah datang kedua kalinya, jadi ada track recordnya sebelumnya. Itu jadi paling nggak lebih dari sebulan. Sama jawaban aku sendiri sama sih jawabannya kayak Mas Oktav. Karena sudah pernah kerja di sini ya, terus dapat sponsor itu sudah nggak dipersulit lah. Sekitar 1 bulan mungkin jadinya. Kalau yang baru gimana? Kira-kira yang baru? Yang belum Kalau pernah kesini? baru mungkin ada prosesnya sih. Tapi nggak lama juga sih. Karena sudah ada sponsornya itu udah kuat sih. Ya, kerjasama antara Indonesia dan Hungaria. Mungkin itu sih yang menjadikan kemudahan bagi kita untuk mengurus visa. Ya mungkin nama baik si perusahaan yang mensponsori kita juga itu baik, jadi cepet gitu. 1 bulan, 2 bulan kurang lebih sebulan. ya. 1-2 bulan. Seperti itu. Oke, Mas Iwan Rahmanto. Nah ini perlu nggak ya? Coba Hanafia Hana. Assalamualaikum mas. Waalaikumsalam. Apa aja perlengkapan kita yang kita bawa kalau kerja ke Hungaria? Oh. Ini kita bahas bersama-sama coba ya. Coba Anton. Udah aku balas juga sih sebenarnya. Tapi ini lebih ke aku apa ya? Perjelas lagi lah. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari apa ya? Hanafia, Mbak Hana atau ini Mbak Hana deh, Mbak Hana ya, kira-kira ya. Ini pengalaman saya pribadi ya. Kalau yang pertama itu yang pasti kita mempersiapkan kesehatan kita, kesehatan atau badan yang fit lah sebelum keberangkatan ke luar negeri manapun itu.
Kedua, dokumen pribadi ini sangat penting juga, meliputi apa ya, KTP di Indonesia, KTP, paspor. Biasanya itu ada visa juga sih kalau kita keberangkatan ke luar negeri ya. Iya. Itu bertujuan untuk apa, pertama yang di itu visa sih ya, turis atau bekerja ya, itu alasannya ya. Atau sekolah juga bisa. Jadi KTP, paspor, visa, apalagi yang kira-kira? Kalau untuk kerja sih lebih ke kerja itu BPJS TKI juga ya, perlu sih sebenarnya ya, karena nanti di imigrasi biasa dicek juga sih kita udah jadi BPJS ketenaga kerjaan khusus migran gitu, atau BPJS TKI gitu, itu perlu juga sih. Nanti biasanya diurusin sama itu office juga. Asuransi di luar negeri. Ya, asuransi juga. Asuransi ya. Untuk asuransi di Indo sih sebenarnya. Jadi kalau kita kecelakaan kerja di sini, nanti dia bisa ngeklaim. Gitu sih BPJS TKI itu, kalau kita bisa dapat uang kalau kita kecelakaan di sini gitu. Terus asuransi travel juga itu perlu. Itu masuk ke BPJS tadi ya? Nggak, beda sendiri. Oh iya. Jadi ada asuransi travel selama kita perjalanan di pesawat itu wajib harus ada. Nah itu dokumen dari apalagi nggak ada ya? Yang paling penting lah. Yang paling penting ya itu sih visa, paspor, KTP, terus kalau kerja ya BPJS TKI, asuransi penerbangan itu perlu wajib karena dicek pas di imigrasi. Yang ketiga, uang saku sih untuk jaga-jaga di perjalanan kita mau ke luar negeri. Apalagi kira-kira dilanjutkan? Kalau kerja sih pakaian. Oh iya pasti ya pakaian. Udah aku coba teliti, bagus nggak itu? Kesehatan, dokumen pribadi, uang saku, baju lengkap. Ya kalau memang awal-awal kan bumbu-bumbu Indonesia bisa dibawa. Itu kunci sih yang meskipun di sini udah ada ya. Sesuai sih. Di sini udah sesuai ya. Lengkap. Kita bisa ke sini juga, di kota sini ditata ada Budapest lebih lengkap. Ya obat-obatan itu paling penting juga karena kadang kan kita nggak cocok ya obat sini. Jadi obat Indo bisa dibawa obat-obatan pribadi ya, yang gitu. Sering dipakai untuk sampean-sampean ini. Apalagi kira-kira? Mental sih. Mental ya, itu penting juga ya. Jadi harus siap kalau memang dari kita kan budaya tuh beda, cuaca beda. Jadi otomatis mental tuh harus dipersiapkan. Jadi awal-awal datang mau nangis sehari 2 hari nggak apa-apa sih. Karena itu pengalaman aku sehari 2 hari kayak jauh dari keluarga. Homesick bukan itu? Bukan ya? Kenapa? Homesick bukan? Ya, homesick sebenarnya. Itu homesick gitu pas. Tapi lewat ada teman. Tapi awal memang. Ya awal. Nanti ada teman. Ya kalau memang negaranya beda bahasa juga biasanya itu kalau bisa dipersiapkan gitu. Semakin bisa bahasa lokal sini semakin bagus. Gitu. Menjadi poin juga itu ya. Oke, mungkin seperti itu dari apa saja yang dipersiapkan untuk ke luar negeri tadi ya. Oke, terima kasih Mbak Ana. Udah berapa lama ini? Coba bentar. Aku carikan ya. Dari Mbak Tuti Fruite, cewek rawono taiku kesana lewat PT apa dan habis biaya berapa, persyaratan umur sampai berapa, pendidikan minimal apa? Jawab ya. Ini sebenarnya sudah aku bahas di video-video sebelumnya ya Mbak. Cewek ada nggak sih? Nggak ada ya di sini ya. Cewek nggak ada. Kalau dari Indonesianya nggak ada. Kalau di Hungaria ini apa ya? Selama aku lihat ini sih jarang kalau ada yang merantau bekerja yang cewek ke Hungaria. Mungkin lebih ke pendidikan sih kalau aku komentar itu. Lebih ke sekolah teman-teman cewek itu. Kalau ke kerjaan jarang sekali. Nggak kayak di Taiwan atau gimana itu memang perantauan dari cewek-cewek itu. Kerja apa tuh katanya? Habis biaya berapa kita ditanggung oleh perusahaan? Ya, alhamdulillah 100% ditanggung perusahaan. Dari mulai pesawat, terus visa, perjalanan PP
misal Surabaya pergi pergi pulang ya. kemanapun itu semua Tanggung. ditanggung, kita sih nggak ngeluarin sama sekali. Alhamdulillah Ya. karena perusahaan itu yang apa ya menanggung jawabin. Kalau Jadi nggak Kasarannya ngeluarin sama ya. sekali. Kadang ditambah uang saku ya, tapi biasanya dipotong gaji sih. iya. Umur sampai berapa kira-kira? Ini penting nggak ya umur ya? Kalau di perusahaan kita itu di produksi itu umur kayaknya 35 mungkin ya. Di bawah segitu. 35 ke bawah lah, dari 20 sampai 35 itu biasanya. Normalnya standarnya ya. Standarnya sih seperti itu. Tapi kebanyakan di 20 sampai 25 loh. Biasanya. Fresh graduate juga bisa ya, bisa untuk lulus SMA, lulus SMK biasanya langsung. bisa. Dan pendidikan minimal apa? Ini pengalamanku pribadi mungkin lebih ke SMK. Kalau Skill. di produksi ya. Karena sekolah menengah kejuruan lebih ke apa ya? Teknik gitu loh. Iya. Lebih Skill menunjang. teknik, Kalau ya. SMA itu bisa tapi Terus ada lebih pengalaman. pengalaman BLT juga pengaruh. Mungkin lebih ke SMK sih kalau menurutku. Kuliah jarang ya. Ada tapi Ada sih, tapi minimal sih SMK untuk kalau untuk SMK. produksi. Tapi sayang menurut kalau kita mempunyai sarjana atau gimana tapi kerja di produksi Tapi nggak apa sih kalau kalau mau pengalaman sih memang boleh kesini. Oke seperti itu. Ada yang baru bentar ya. Siap. Loh, Mbak Ana lagi ya. Mbak Ana ini mungkin lebih ke diperjelas ya. Mungkin apa ingin diperjelas lagi. Mas, kopernya merek apa yang bagus ini? Sudah terakhir pengalaman. Koper sih. Koper pengaruh ya gini. Menurut sampean? Pokoknya yang ada kalau pengalaman sih di Edge Hardware itu udah cukup sih. Apa ya? S Hardware. Itu mereknya? Enggak itu dia kayak toko gitu. Itu tokonya itu? Iya, nama tokonya. Biasanya semua peralatan dari mulai koper, peralatan Itu ada di semua Indonesia banyak nggak? Iya, ada di Surabaya ada. Itu ada. Pokoknya yang kira-kira ya nggak ini banget lah, maksudnya nggak tipis keras, gitu. Keras tipis pengaruh nggak? Ya maksudnya ya harus hati-hati juga sih soalnya karena kan perjalanan jauh ya kan, takutnya ada apa-apa di bandara gitu. Jadi jangan sebisa mungkin jangan yang tipis gitu lah gitu. Ya agak lumayan lah karena ya kan harga koper macam-macam ya. Kita ini kan keluar negeri biasanya kita yang 28 kali ya minimal ya 28 ya. Itu yang ya. Iya. Kayaknya 28 minimal ya atau 32 lah gitu karena bawa barang banyak sekitar 25 kilo sampai 30 kilo gitu. Jadi ya kalau bisa sih ya Antara berapa kira-kira? Berapa? 28 ke per genapan kayak genap tuh. Yang kayak 28 30 lah, 28 30. 26 kecilan nggak? Kecilan 26. Kurang ya? Kecuali ya memang nggak bawa banyak sih, tapi sesuai kebutuhan ya sesuai kebutuhan. Tapi ya di antara 26, 28, 30 lah biasanya. Dan jangan terlalu yang tipis karena kan jangan ngerepotin diri sendiri lah Iya, gitu. memang. Nanti takutnya pecah di jalan, kan bingung harus beli di mana gitu. Jadi Mas Okto tadi lebih ke tokonya ya, ke toko yang jual yang bagus-bagus itu. Kayaknya di yang 30 kayaknya di harga 800 sampai sejuta lah gitu. Segitu cukup ya kira-kira? Cukup lah gitu. Untuk merek ada nggak yang menjadi apa ya? Presiden kayaknya. Ya, presiden cukup lah, presiden oke. Worth it bukan ya? Worth it Ya, lumayan lah, ya? karena biasanya kalau nggak itu yang jarang sih kalau si pinnya pecah, tapi lebih ke rodanya itu loh, patah. Patah. Ini yang 4 atau yang gimana? Iya yang 4 Yang 4 ya. Karena pernah juga pengalaman itu pas di bandara mau diangkat ternyata pentok sama yang ngambil bagasi itu patah. Gitu. Jadi ngerepotin diri sendiri. Ya hati-hatilah pokoknya intinya jangan terlalu berat juga. Ini enggak Amit. Berarti sampean yang itu ya Pak, model Mika bukan itu namanya? Yang Mika ya? Bukan yang kain gitu. Nah, ini masalah sih mau kain mau apa, cuman mungkin harus digembok ya. Karena ini dua pilihan berarti ya. Kalau aku pribadi itu pakai itu yang kain. Yang kain, tapi kebetulan aku beli di sini. Belinya itu di Mandor. Di leader saya yang
ada kebetulan aku tanya kepada teman-teman apakah ada yang punya koper gitu. Aku beli, ternyata mandorku punya dan nggak apa-apa kalau dibeli gitu. Terus aku beli, masih bagus ya, masih bagus, lumayan lah, lumayan. Itu namanya Hardy Amis, nggak tahu sih Bu, mungkin merek sini ya. merek sini. Kalau menurutku pribadi lebih apa ya, aku cari yang kalau semua beli lagi mungkin aku lebih suka yang kain. Yang kain itu alasannya apa ya, minim pecah. Minim pecah, minim kalau ada jatuhnya atau gimana, kurasa minim lah pecahnya. Kalau Mika kalau nggak full itu bisa hati-hati kalau nggak full. Bener, kopong gitu ya. Kopong, kalau kopong itu rawan sih menurutku. Tergantung rezeki-rezekian sih kalau. Betul, iya. Kalau mau cari aman bener kain juga. Kain bisa jadi pilihan. Dua Jadi pilihan opsi. Mika dan kain bisa apa ya? Bisa dipilih lah bagaimana yang bagusnya. Kalau aku pribadi selama ini pakai kain yang 2 roda, kebetulan bagus. Yang koper itu apa ya? Lumayan lah dari perjalanan beberapa kali ini aman terkendali. Dan merek kalau di Indonesia mungkin prefer ke Presiden kalau iya, aku milih gitu. Samsonite gitu. Samsonite kayaknya bagus. Bisa. Tapi ya tergantung. Polo yang asli ada nggak ya? Jarang ya. Ada nggak? Ya polo yang asli kan mahal. Mahal ya. Jadi tergantung kocek masing-masing lah. Nah itu. Kalau memang bisa beli yang mahal. Pernah dulu beli itu polo pertama kali merantau itu beli polo-poloan yang di pasar gitu. 250 kalau nggak 300 gitu. Itu sekali berangkat ininya apa? Ya, itu juga bisa dikasih kasih tahu teman-teman jangan beli yang di pasar sembarangan gitu, butuh perjalanan jauh. Nah gitu. itu apa ya? Dampaknya sekali pakai sih kalau menurutku itu. Murah sih tapi cepat tapi rusaknya juga takutnya di perjalanan rusak. Mendingan cari di toko yang bener lah gitu. Mungkin itu prefer ya untuk merek apa? Ya itu balik ke masing-masing. Tapi jangan beli yang di pasar gitu yang palsu gitu sih. Karena perjalanan jauh soalnya berat, bawa banyak barang dan susah juga kalau nanti. Tapi Presiden memang bagus kalau apa ya? Menurutku sih. Kebanyakan teman-teman ada yang Presiden itu awet sampai sekarang gitu. Ya. Yang kain, yang Mika itu kuat kok. Mungkin lebih ke Presiden atau Samsonite ya. Betul. Samsonite. Oke seperti itu Mbak Ana. Apa ya, 2 pilihan lah, sama bisa memilih antara Mika atau kain. Bisa sesuai selera. Kalau kain itu rawannya itu kalau disobek orang. Betul. Bahayanya mungkin kalau disobek orang. Biasanya aku itu jaga-jaga apa ya, perjalanan tuh aku masukkan koper itu. Jangan barang-barang yang penting banget. Itu pengaruh. Kalau apa ya, seumpama kita kalau ada di gangguan atau gimana, disobek atau gimana, itu barang-barangnya nggak seberapa penting ya, apa ya, nggak terlalu apa ya, penting lah material untuk, gitu ya. Kayak seperti pakaian atau sabun-sabun atau gimana ya, peralatan yang tidak terlalu pribadi buat kita. Maksudku kalau aku pribadi kan kayak laptop, HP, handphone, ada lagi memori hard disk aku biasanya bawa itu. Lebih baik ditaruh di backpack yang sering kita bawa terus, dan kalau di koper apa ya, yang barang-barang nggak berharga lah istilahnya. Iya, bisa beli lagi gitu loh. Kalau kita dokumen kan apa ya, itu pribadi, nggak kalau hilang ya udah nggak bisa cari lagi. Kayak HP itu, HP bukan karena HP-nya yang penting tapi isinya itu mungkin lebih ke menghindari kejadian seperti jaga-jaga ya. Meskipun nggak aku kunci tapi apa, mungkin nggak seberapa berharga banget gitu loh kalau di koper itu. Cari pakaian, mungkin sabun mandi, sabun muka atau gimana kan bisa dicek lagi gitu. Atau bumbu-bumbu, karena kan bawa kan kita bumbu-bumbu Indonesia itu taruh koper semua. Jadi kalau hilang sih nggak masalah, tapi jangan sampai lah hilang ya. Kita jaga-jaga aja. Kalau ada apa ya, tindakan yang tidak diinginkan gitu loh. Ya kan sering kejadian juga gitu kan. Takutnya sih. Yang disobek gitu. Atau gimana. Toh kita yang penting kan bawa sendiri gitu. Jadi amannya di situ. Kalau menurutku alangkah baiknya jangan sampai barang-barang penting kita ditaruh di
koper sih. Yang sekiranya yang apa ya? Penting langsung mangga. Langsung. Sekiranya penting tapi yang apa ya bisa dibawa di backpack ya, di tas. Kalau aku kan kayak tadi harddisk tadi kan bisa dibawa sendiri kan, tadi kamera kayak gitu. Dibawa di backpack aja sih. Mungkin itu. Yang penting makanya yang material tuh. Ada nggak material yang paling gede gitu? Aku bawa PS itu ya penting sih, tapi kalau hilang ya nggak apa-apa ya sudah resiko sih. Apa ya, maksudku jaga-jaga kalau ada tindakan kejahatan atau gimana loh. Ya sebenarnya ya apa ya, yang jarang apa? Jarang kejadian, tapi itu biasanya lokal sih, biasanya pesawat lokal kayak gitu. Tapi kalau untuk internasional sih jarang. Kayaknya jarang sih, kayaknya mereka lebih aman. Mungkin lebih ke jaga-jaga aja sih. Jadi menurut saya pribadi, alangkah baiknya dibawa sendiri kalau barang-barang pribadi, dokumen dan apa tadi, telepon dan elektronik yang berharga lah. Harga yang dibawa yang pantas, yang cukup lah di backpack kita. Mungkin seperti itu. Oke, gimana, ada pesan yang teman-teman? Kira-kira Mas Otto? Ya pokoknya kalau memang masih ada pertanyaan tentang Hungari, tentang kerjaan, visa dan lain-lain, bisa di komen di Mas Anton aja. Terus pokoknya intinya kalau memang mau kerja ke luar negeri harus ada sponsor. Terus juga hati-hati penipuan juga ya. Biasanya kan suka ada penipuan, jadi harus tahu perusahaannya itu harus dicek dulu kalau ada yang nawarin. Karena kita bayar dulu terus. Ya pokoknya jangan mau kalau ada yang harus bayar itu udah pasti nggak bener. Karena kalau perusahaannya bagus udah pasti nge-sponsorin 100% gitu, nggak akan minta uang kita dulu, itu nggak akan. Pokoknya itu harus hati-hati. Terus untuk kerja di luar negeri itu nggak semudah yang dibayangin. Pertama untuk dapetinnya juga nggak gampang. Nggak semua perusahaan kirim ke luar negeri, ngirim orang Indonesia ke luar negeri. Yang kedua juga hidup di sini juga nggak seindah yang dibayangkan. Tinggal di Eropa itu sih yang dibayangkan, nggak juga, jauh dari keluarga, makanan kayak gitu, itu kan berat juga. Mental ya. Ya, pokoknya rumput tetangga lebih hijau. Nah itu. Jadi pokoknya ya, tapi kalau memang punya mimpi kerja di luar negeri sih nggak masalah ya. Boleh coba. Mas Anton ya, boleh coba gitu. Jadi pokoknya ya tetap bermimpi, nggak apa-apa. Tapi ya berusaha lakukan. Betul. Mungkin seperti tadi pesan dari koordinator kita Mas Oktaf untuk teman-teman yang ada di sini. Udah terakhir pesan yang untuk teman-teman semua yang kerja di sini, yang ada di perusahaan ini. Ya pokoknya buat teman-teman yang udah kerja di Hungari, semoga tambah fokus kerjanya, tambah solid juga hubungan sama teman-teman di sininya. Terus lebih kuat mentalnya, itu aja sih. Karena kalau udah kuat mental dan semua insya Allah berjalan dengan lancar lah. Amin. Dan banyak bersyukur. Oke, terima kasih Mas Oktaf atas videonya kali ini. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, salam perantauan. Salam perantauan.